Teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory pertama kali dikembangkan oleh Francois Pierce pada tahun 1955 yang disebut dengan Pole de Croix. Francois Pierce adalah seorang ahli ekonomi Prancis yang lahir di Saint-Romain pada tanggal 19 Desember 1903 dan wafat pada tanggal 2 Juni 1987. Francois Pierce diangkat sebagai profesor di Collège de France setelah mengajar di Universitas Lyon dan Universitas Paris. Dia mendirikan Institut de Sciences Économiques Appliées pada tahun 1944. Menurut Francois Pierce, pembangunan merupakan hasil dari sebuah proses di mana pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan. Pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan. Dengan intensitas yang berubah-ubah, perkembangan ini menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian. Sejarah teori kutub pertumbuhan. Yang pertama, kelahiran teori kutub pertumbuhan. Konsep ini didasarkan pada faktor aglomerasi dan teori lokasi terdahulu sehingga berkembang pesat dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan 1960-an. Yang kedua, ada penerapan secara geografis. Adanya penekanan teori kutub pertumbuhan oleh para ahli ekonomi yang membahas mengenai growth pole dan menghubungkan dengan perencanaan wilayah, di antaranya ada Bondeville, Friedman, dan Gore. Yang ketiga, penyebab ketidakseimbangan wilayah. Beberapa ahli ekonomi wilayah menjelaskan mengenai konsep growth pole yang menjadi penyebab ketidakseimbangan wilayah karena tidak dapat membawa pembangunan ke wilayah belakangnya. Yang keempat, perbaikan teori kutub pertumbuhan. Setelah mendapat banyak kritikan mengenai konsep teori kutub pertumbuhan, beberapa ahli ekonomi wilayah melakukan berbagai perbaikan dan dukungan terhadap konsep ini. Ciri-ciri wilayah kutub pertumbuhan. Yang pertama, ada keberadaan industri dengan skala besar. Suatu wilayah bisa berkembang dengan adanya interaksi industri utama dan industri pendukung, serta interaksi ekonomi antar wilayah. Ciri yang kedua, terdapat keterkaitan antara industri yang cukup besar. Konektivitas yang terjadi pada suatu industri yang merangsang industri lain, sehingga terjadi koneksi ekonomi yang dinamis. Menurut Perroux, untuk mencapai tingkat pendapatan yang tinggi, harus dibangun beberapa tempat pusat kegiatan ekonomi, yaitu kutub pertumbuhan. Karena proses pertumbuhan adalah teori tata ruang ekonomi, di mana industri pendorong memiliki peran awal dalam pembangunan sebuah pusat pertumbuhan. Lalu terdapat ciri-ciri industri pendorong. Yang pertama, wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi, memiliki teknologi tinggi dan maju, mendorong perkembangan industri di sekitarnya, manajemen yang profesional dan modern, serta sarana dan prasarana yang sudah lengkap. Terdapat dampak dari kutub pertumbuhan. Yang pertama ada spread effect. Kawasan yang menjadi pusat pembangunan yaitu kawasan yang pembangunannya pesat di seluruh sektor, berpengaruh positif, serta memiliki komplementaris yang tinggi terhadap wilayah di sekitarnya, yang membantu wilayah sekitarnya juga ikut berkembang atau penyebaran pembangunannya di pusat sekitarnya. Yang kedua, ada backwash effect. Urbanisasi berskala besar yang membuat banyaknya masyarakat yang berpindah ke kota, sehingga timbul permukiman-permukiman kumuh, kriminalitas, dan berdampak pada tata ruang wilayahnya, serta memiliki pengaruh negatif terhadap wilayah di sekitarnya. Selanjutnya, kritik terhadap teori. Pada awalnya, konsep ini dianggap penting karena memberikan kerangka rekonsiliasi antara pembangunan ekonomi regional di wilayah pusat atau kota dan hinterlandnya. Akan tetapi, faktanya tidak seperti yang diharapkan karena dampak backwash effect lebih besar daripada split effect, sehingga pengurasan sumber daya hinterland oleh pusat menjadi sangat menonjol dan mendorong ketimpangan yang makin melebar. Ada kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan potensial atau sumber penghidupan, yaitu menuju kota-kota utama tersebut. Menurunnya kualitas lingkungan di daerah pinggiran seperti sumber daya alam yang habis atau perubahan fungsi lahan pertanian.
Konsep ini menunjukkan bahwa daerah belakang atau pinggiran akan menjadi lebih buruk karena sumber dayanya pindah ke daerah pusat pertumbuhan, menimbulkan persaingan antara kegiatan produksi di wilayah yang kuat dengan wilayah yang lemah yang sebenarnya membutuhkan pembinaan. Ada kecenderungan dari investor untuk berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan di sekitar kutub pertumbuhan dan mengabaikan kesempatan yang telah muncul atau dapat diciptakan di tempat lain. Meningkatnya tingkat kriminalitas. Diperlukan kebijakan untuk pengembangan kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan pedesaan. Diperlukan kebijakan ekonomi yang kondusif bagi penyebaran pertumbuhan kota. Selanjutnya, kelemahan teori. Konsep jarak dan aksesibilitas atau ketersediaan sarana transportasi sangat vital sekali dalam membangun sebuah kutub pertumbuhan baru. Perlu untuk menciptakan jaringan yang baik antara titik-titik pertumbuhan. Namun, untuk membangun jaringan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga diperlukan cara agar para investor dapat melakukan investasi pada jaringan-jaringan tersebut. Karena potensi sumber daya yang tidak seragam dan tidak merata antara region satu dengan region lainnya, maka region-region dalam sebuah negara akan tumbuh tidak sama dan tidak seragam. Untuk dapat tumbuh dengan cepat, suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang mempunyai potensi paling kuat. Perlunya koordinasi yang baik dalam eksploitasi sumber daya. Terrox tidak menunjuk pola spasial geografis dari aktivitas ekonomi ataupun penerapan geografis dari pertumbuhan ekonomi dan pergeseran antar industri. Keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan terjadinya split effect. Seringkali kutub pertumbuhan atau daerah maju bukannya menyerap pengangguran melainkan menyedot teknisi, manajer, dan pengusaha muda berpotensi tinggi dari daerah kurang berkembang, sehingga yang tertinggal di daerah kurang berkembang adalah golongan penduduk yang kurang cakap, rendah produktivitasnya, kurang berpendidikan, kurang ulet, kaum tua, dan anak kecil. Selanjutnya, studi kasus dalam teori kutub pertumbuhan di Indonesia terdapat pada kawasan Jabodetabek Punjur. Kawasan yang terdiri dari Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Depok, dan 4 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu Cugenang, Pacet, Sukaresmi, dan Cipanas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kawasan Jabodetabek Punjur merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki konsep wilayah tipologi nodal. Wilayah tipologi nodal dalam hal ini yaitu terdiri dari kota inti sebagai core berupa Jakarta, dan hinterland atau kota satelitnya berupa kawasan yang ada di sekitarnya. Pertumbuhan di kawasan ini sudah dimulai dari zaman dahulu kala, di mana Jakarta dalam hal ini Batavia sebagai wilayah transit perdagangan yang menjadikan banyaknya industri yang terbangun. Bahkan saat kemerdekaan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Hal ini memicu pertumbuhan yang terpusat atau pemusatan yang ada di wilayah Jakarta. Pertumbuhan ini memicu pertumbuhan lain di sekitar wilayah Jakarta.
Hal ini bisa dilihat dari peta pertumbuhan atau persebaran build-up area di daerah Jakarta dan sekitarnya. Berikut perbandingan kondisi tempo dulu dan sekarang di wilayah Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Kesimpulan. Inti dari teori kutub pertumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Karena keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri tersebut. 2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. 3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif atau industri unggulan dengan industri-industri yang relatif pasif, yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif. Inovasi yang diciptakan, dominasi lingkungan sekitar, skala operasional merupakan faktor penyebab utama kemajuan ekonomi, sehingga terdapat konsep perusahaan dinamis dan industri kunci. 1. Karakteristik perusahaan dinamis adalah relatif besar, mempunyai kemampuan inovasi, termasuk sektor yang berkembang pesat. 2. Karakteristik industri pendorong atau kunci adalah relatif baru, berteknologi maju, produknya mempunyai pasar yang elastis, mempunyai pengaruh besar pada industri-industri lain. Adanya growth wall akan menimbulkan spread effect atau dampak positif terhadap sekitarnya dan backwash effect atau dampak negatif terhadap sekitarnya untuk suatu pertumbuhan ekonomi. Terdapat berbagai teori pengembangan wilayah, namun akhirnya model hanyalah suatu bentuk penyederhanaan. Pemilihan model selain harus mempertimbangkan kondisi spesifik negara di mana model tersebut akan diterapkan, juga menuntut modifikasi-modifikasi, karena karakteristik wilayah dan masyarakatnya tak ada yang sama persis satu sama lain. Maka, tepat tidaknya suatu teori atau model hanya dapat diketahui setelah diuji secara empiris. Sekian penjelasan teori kutub pertumbuhan. Saya Aziza. Saya Robi. Saya Sultan. Terima kasih sudah menonton.